ada ibunya datang sama aku, pipi saya pukul-pukul. Wah, sadar. Ibu ini keluar dengan senyum terus menuju ke arahku. Semakin mendekat ke arahku. Ini kisah temanku bernama Usman. Setiap liburan, Usman ini punya hobi tersendiri dan lain daripada yang lain, yaitu setiap liburan sekolah selalu keliling ke daerah manapun dengan jalan kaki, kadang nunut truk, kadang nut apapun yang bisa ditunuti, belusuan di hutan, di desa-desa pedesaan, ataupun jalan-jalan di kampung-kampung yang berada di kota, di mana Usman ini belum pernah tahu di wilayah tersebut. Dengan berbekal tas ransel dan pakaian secukupnya, bahkan uang pun cumpen ataupun yang dibawa hanya sedikit, tapi Usman ini pernah bercerita bahwa di mana masih banyak orang-orang yang baik, dia masih banyak bertemu dengan orang-orang yang baik yang selalu menolongnya ketika kehabisan bekal. Dalam berkeliling atau bisa istilahnya mengembara atau pengembara amatiran ini, si Usman ini selalu sendirian. Dia tidak pernah membawa atau mengajak temannya kemanapun sendiri, dan itu menjadi hobi setiap liburan. Dan teman-temannya tidak banyak yang tahu, kecuali hanya aku yang selalu diceritain, Jawa ini ojo kondo sopo-sopo, aku engko malah diguyu, jangan bilang siapa-siapa, nanti aku malah diketawain. Dia tidak pernah membawa teman atau mengajak teman. Ketika kutanya kenapa sendiri, dia menjawab, tidak asik kalau berbarengan, nggak seru, tidak membangkitkan adrenalin katanya. Memang hobi ini menjadi kegiatan setiap liburan, apalagi kali ini liburannya panjang. Tidak seperti sekarang yang liburan sekolah tidak begitu panjang. Zaman dulu libur bisa sampai 1 bulan, bahkan ada yang lebih. Mantap. Wek. Memang Usman ini terkenal dengan keberaniannya. Anaknya hitam pekat, rambutnya gondrong, wajahnya terlihat sangar, tapi aku selaku temannya, boleh dikatakan sahabat, aku tahu Usman itu anak yang baik, teman yang baik. Dia selalu membantu teman-temannya. Ketika liburan kali ini, dia berkeliling. Ketika main ke rumahnya, jelas dipastikan mesti tidak ada, walaupun tak coba sekali-sekali
tak coba untuk ke rumahnya. Zaman dulu tidak ada telepon, yang ada yang punya hanya 1-2 orang saja, itu pun keluarga dari keluarga yang punya. Sedangkan teman-temanku kebanyakan keluarga yang biasa-biasa saja. Benar, kutemui di rumahnya tidak ada. Ibunya mengatakan, "Dolan mas, yen prainan ini dolan, kok balini nek wis wayahe arep mlebu sekolah. Main mas, biasa kalau liburan ini minta izin main, terus nanti datang-datang ketika hampir mau masuk lagi untuk sekolah. Jadi ketika liburan ini mau habis baru si Usman ini pulang," kata ibunya. "Ya sudah Bu, terima kasih. Ya hati-hati mas. Aku pamit." Usman berkeliling mengembara saat ini dan dikisahkan olehku bahwa suatu saat dia berkeliling di suatu desa, di mana desa ini rumahnya jaraknya tidak dekat-dekat, rumahnya berjauhan. Terus dia susuri aja jalan ini seperti dia selalu menjadi hobinya. Karena Usman ini memang orang yang tidak pernah mengenal lelah. Kalau dijak jalan-jalan, aku pun ketika di sekolahan ataupun dimanapun, aku selalu terpontal-pontal. Dia kecil tapi jalannya cepat. Terus dia susuri jalan dengan ada hutan-hutan, melewati hutan dengan tidak ada rumahnya, dan terus tembus lagi ke suatu pedesaan. Dari pagi hingga menjelang siang, Usman ini sudah berjalan begitu panjang. Dia menikmati keindahan-keindahan alam di pedesaan itu, rindangnya pepohonan, hijaunya persawahan, dan juga masuk dalam hutan-hutan yang dia sama sekali tidak pernah kenal. Menjelang malam, ketika petang, Usman ini terheran ketika melalui suatu daerah di hutan yang sudah jarang sekali rumahnya, bahkan tidak ada. Dia pengen menuju, harapannya ke sana, ke arah jalan yang dia lalui itu nantinya akan menemui suatu desa. Biasanya dia mampir di musola ataupun masjid di suatu desa dan dia bermalam di situ. Dengan izin warga sekitar, biasanya tidak pernah ada yang menolak. Jalan menyusuri ke arah yang diperkirakan si Usman ini ada rumah. Maklum zaman dulu belum ada HP, ya tidak bisa untuk map. Dengan kekuatan hati ataupun rasa saja, dengan instingnya Usman saja, ini dia terus berjalan sampai dia merasa kelelahan. Dan mendekati semakin malam, ibaratnya surup menuju ke arah malam, di mana itu menjadikan suasana semakin akan menjadi gelap gulita. Dia merasa heran, dia sendiri, badan si Usman sendiri, karena tidak seperti biasa. Dia sepertinya kedinginan. Dia berpikir, wah, apa aku sakit ya? Demikian batin si Usman. Ah tidak, tapi terasa dingin sekali. Dan juga akhirnya titik-titik hujan turun, walaupun belum sampai deras, dan terlihat agak kejauhan seperti ada rumah. Lega, hati si Usman lega.
Ditujunya rumah tersebut dengan badan yang terasa sangat lelah. Usman heran sendiri bahwa dia tidak pernah merasakan hal seperti ini, di mana kakinya itu sepertinya sudah berat sekali untuk melangkah. Terus dia coba ke rumah itu, barangkali rumah penduduk ataupun rumah siapapun. Hampir mendekati rumahnya dan sampai di depan jalan tersebut, di mana jalannya juga jalan yang sangat kecil, dilalui juga tidak begitu lebar, hanya jalan batu-batu dan ada kerikilnya serta semak-semak. Tiba-tiba Usman dipanggil oleh seorang ibu. Ibu ini baik sekali memanggil, "Nak, mampir dulu, ini mau hujan. Mau kemana?" Demikian kata ibu tersebut. Dijelaskan Usman bahwa dia memang sedang berjalan-jalan seperti yang biasa dia lakukan, dan saat ini sedang menuju sini. Ini pun juga Usman cerita tidak mengetahui daerah ini. "Oh ya, jalannya terus saja, nanti di sana ada perkampungan. Ini rumahku memang agak menyendiri dari rumah yang lain." Demikian kata ibu tersebut. Usman dipersilahkan untuk duduk di teras depan rumah tersebut. Rumah tersebut sepertinya rumah yang sangat lama, rumah kuno, namun juga sepertinya kokoh, namun sudah terlihat tua. "Duduk, Nak." "Ya, Bu." Demikian kata Usman. Ibu itu berkata, "Ini hujan semakin deras, bahkan petir juga menyambar-nyambar. Tidak baik di wilayah sini untuk menuju ke arah sana. Agak jauh, Nak. Ibu khawatir kamu nanti kalau terjadi apa-apa. Lebih baik menginap di sini." Aku pun menolak. "Tidak, Bu, aku akan menuju ke sana, biar malam tidak apa-apa." "Jangan, bahaya, banyak hewan-hewan buas dan juga di sana kamu pun juga belum tahu jalannya. Pasti bisa juga kamu tersesat," kata ibu tersebut. Usman berpikir, "Oh iya ya, sedangkan kakinya pun sudah berat sekali untuk melangkah." Padahal hal seperti ini jarang dilakukan oleh Usman, kecuali dia tidur di musola ataupun di tempat manapun, tapi tidak pernah tidur di rumah orang. Untuk kali ini, melihat keadaan dirinya, Usman mengiyakan. "Iya, Bu, terima kasih." "Oh ya, ayo masuk." Demikian kata ibunya. "Sudah bawa anduk atau belum?" "Sudah, Bu, ini bawa." "Udah ke sana, ke kamar mandi dulu." Demikian kata ibu tersebut. Maka aku pun membersihkan badanku di tempat kamar mandi ibu tersebut. Setelah selesai, aku pun bergegas menuju ke ruang tamu. Aku pun tidak enak bila harus berlama-lama di dalam rumah. Aku mandi secepatnya, seperti juga biasanya aku selalu mandi cepat, tidak pernah berlama-lama di kamar mandi. Ibu itu mempersilahkan untuk makan. "Nak, makan dulu." Demikian kata beliau. Aku langsung saja mengiyakan karena memang aku sudah kehabisan bekal. Tadi tidak bawa, hanya bawa air putih, itu pun tinggal sedikit. Kebetulan, maka aku pun makan.
Selesai makan, suasana di luar begitu gemuruh dengan hujan disertai petir dan juga suara air yang begitu membuat merinding tubuhku, membuat merinding aku. Karena selain daripada air hujan itu sendiri, suara pohon-pohon besar yang mengelilingi rumah ini begitu mendayu-dayu. Bener-bener ini bener-bener suasana seperti wingit. Aku pun merinding. Ibu itu tidak segera datang setelah aku dipersilahkan makan. Loh, kemana ibu tadi ya? Tidak ada lagi ibunya. Aku juga tidak berani mau ke belakang, mau masuk ke kamar, apalagi ke belakang membuka kamar ataupun masuk kamar tidak berani. Aku tetap berduduk di ruang tamu tersebut dengan harapan ibu nanti datang. Waduh, ada apa dengan ibu ini ya? Apa sudah tidur ya? Sedangkan tadi belum ada izin untuk tidur di sini. Ya memang sudah waktu awal tadi, namun aku harapan ibu ini menyuruhku untuk tidur. Tapi ku tunggu ibu ini tidak muncul. Dan setelah itu yang ku tahu adalah bau-bau. Bau yang tadinya seperti biasa masuk dalam rumah. Bau ini semakin menjadikan aku bingung. Loh, kok bau tidak enak ini ya? Seperti amis, seperti bau busuk bercampur jadi satu, sedangkan kondisi badanku juga sudah tidak enak. Aku pun menahan, ku tahan muntah, namun tidak bisa. Akhirnya aku keluar ke teras, ku muntahkan. Apa yang aku makan tadi semua keluar. Tapi badanku menjadi lega. Setelah keluar dari muntah-muntah ini, lega badanku. Aku masuk kembali. Aku duduk, aku tunggu di ruang tamu. Ibu itu juga belum datang. Ku beranikan untuk ke belakang. Wah, tidak apalah ya. Barangkali ibu ini tertidur atau bagaimana. Tapi aku ragu. Tidak kebiasaanku tanpa izin daripada yang punya rumah, aku ke belakang ataupun ke kamarnya ataupun kemanapun, kecuali kalau terpaksa nanti aku harus buang air kecil, aku ya harus ke kamar mandi. Selain daripada ini aku nggak berani. Maka aku terduduk, lama-lama aku semakin capek sendiri dan tertidur. Baru saja aku tidur, merasakan lelah. Sepertinya aku dikagetkan dengan suara halilintar yang ada di luar. Teringat. Dan kulihat ruanganku tadi, yang tadinya seperti rumah biasa, rumah kampung biasa, ternyata berubah menjadi suatu ruang yang benar-benar mengerikan. Kalau pernah lihat film itu seperti film-film horor itu, waduh, apa ini? Aku terduduk dan mengamati. Aku sadar. Aku ingat, ini sadar ini. Berubah seperti ini. Tiba-tiba muncul ibu tadi dari kejauhan. Yang kulihat tadi ibu tadi. Wah, sudah ibunya datang. Sama aku, pipi saya pukul-pukul. Wah, sadar. Ibu ini keluar dengan senyum terus menuju ke arahku. Semakin mendekat ke arahku, berubah jadi nenek-nenek yang mengerikan. Waduh,
Benar-benar aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Apa ini? Apa ini? Kejadian ini benar-benar baru aku alami sekali ini dalam pengembaraan amatirku ini. Demikian kata si Usman. Loh, ibu ini pertama tersenyum, berubah jadi nenek-nenek yang mengerikan, dan senyum dan ketawanya yang cekikian. Wah, seperti itu. Aku benar-benar badanku tidak bisa aku gerakkan. Takut sekali. Akhirnya suara, ho 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 ho, kowe kudu ning omah kene, kowe kudu ning omah kene, kowe kudu ning omah kene. Waduh, bagaimana ini ya? Ini jelas hantu, jelas setan, jelas bukan hal yang wajar. Tidak bisa apa-apa, lemas. Akhirnya aku tidak menjawab. Nenek-nenek itu marah. Kursi yang ada di pojok dilemparkan ke diriku. Bias, jatuh di sebelahnya. Aku tersungkal. Waduh, ini marah ini. Aku tahu, aku bertahan tidak mau. Kalau aku mau, pasti terjadi apa-apa terhadap diriku. Maka aku tahan untuk tidak berkata iya, untuk tidak mengiyakan. Aku menolak. Dalam keadaan itu aku bingung. Dan aku teringat, aku diberi oleh kakekku sebuah doa di dalam dompetku. Waduh, dompetku tidak tak kasihkan di celana. Tak taruh dalam tasku. Ku ambil tas ranselku yang berada di pojok, yang tak aku taruh di pojokan rumah itu. Aku ambil dompetku kembali. Si nenek itu menanyakan, kowe kudu nang kene. Aku nggak jawab, lempar lagi. Kursi yang di satunya lagi yang ada di tengah itu dilemparkan. Dengan ketawa ngiki seperti itu, benar-benar bikin merinding, takut, gemetar semua badanku. Aku paksa untuk bisa membuka tas ini, dompetnya ketemu, dan ku cari kertas. Ku buka, dan aku selalu membawa senter. Ku senter daripada tulisan ini sehingga lebih jelas lagi. Ku baca doa-doa. Aku nggak hafal doa ini yang dari kakekku. Ku baca doa-doa dari pelan, dari awal, terus ke tengah, terus ku baca doa ini. Aku menjadi terkejut. Nenek ini berteriak kesakitan ketika doa ini aku lantunkan. Dulu kakekku berpesan, hafalkan doa ini, hafalkan doa ini, tapi belum pernah aku hafalkan. Memang agak panjang, sehingga agak malas aku untuk menghafalnya. Nenek yang mengerikan ini lama-lama berteriak, dan muncul api di bawah badan nenek itu. Muncul api terus ke atas, berkobar, dan terjadi ledakan. Hangus hilang. Dan saat setelah terbakarnya si nenek ini dan suara ledakan ini, aku ternyata berada dalam suatu makam, di tengah makam. Wah, aku di tengah makam ya. Waduh, aku kemana lagi nih? Sudah malam. Ternyata terdengar kokok dari ayam jantan dari kejauhan, ataupun ayam-ayam jantan yang liar ya. Ayam liar itu mungkin yang terdengar, sehingga suasana sepertinya
langsung begitu terang. Karena di tengah hutan tidak ada suara terdengar azan subuh, tapi aku tahu bahwa ini saatnya sudah subuh. Dan alhamdulillah, semakin matahari menerangi dan menjadi terang kembali, aku tersadar dan aku cubit tanganku. Aku cubit, oh iya, sadar. Wah, benar-benar pengalaman yang luar biasa ini. Demikian kata si Usman. Mendengar cerita ini, aku pun selalu merinding. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.